At it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. وفي ضوء الاعتداءات غير المبررة والانتهاكات الجسيمة للسيادة العراقية. Réduire les capacités balistiques d'Iran, imposer à l'Iran de renoncer à un programme nucléaire, civil comme militaire, n'est pas un objectif. Et pour pas de moi, monter dans un chaos, rien de juste. Walau perang saat ini tidak berlangsung, namun justru disinilah final dari memanasnya konflik itu. Situasi dunia kini berada di titik yang benar-benar akan menjadi sejarah besar di masa mendatang. Situasi ini bisa menjadi awal perubahan arah dunia, sekaligus menjadi tanda awal runtuhnya hegemoni Barat. Di tengah pembahasan kesepakatan gencatan senjata, Amerika mencoba bermain setengah langkah. Laporan yang masuk, pihak Amerika besar kemungkinan hanya bisa menyetujui 7 dari 10 syarat Iran. Tapi Iran tidak memberi ruang bagi Amerika. Sebab, 10 syarat dari Iran adalah keputusan final. Tidak bisa ditawar, tidak bisa kurang. Pesannya jelas, kurang satu saja maka kesepakatan tidak pernah ada. Iran bahkan sejak awal tidak percaya pada negosiasi dengan Amerika. Pengalaman masa lalu dianggap sebagai pengkhianatan yang sulit diterima. Namun demi menjaga stabilitas global, Iran masih membuka pintu dialog dengan satu garis tegas. Sebelum kedua belah pihak duduk di meja perundingan, Iran sudah memberi 10 syarat itu untuk dikaji Amerika. Jika pihak Amerika sudah mengkaji dan menerima 10 syarat itu, barulah Iran mau duduk di meja perundingan. Dan yang harus digarisbawahi, asalkan sebuah syarat dari Iran harus dipenuhi Amerika. Jika tidak, maka tidak perlu ada perundingan. Iran juga menegaskan posisinya sebagai korban, bukan pelaku. Dan jika tuntutan mereka diabaikan, Iran sudah menyiapkan langkah yang lebih jauh yang akan mengguncang posisi Amerika, menutup total Selat Hormuz bagi Amerika dan sekutunya untuk selamanya. Ini bukan ancaman kosong, ini tekanan nyata. Kini Amerika terjepit tanpa ruang gerak, bukan dunia yang pertama runtuh, tetapi fondasi ekonomi Amerika sendiri. Jalur energi lumpuh, harga melonjak tak terkendali. Krisis besar bukan lagi kemungkinan, tapi kepastian yang sedang menunggu di depan mata. Kini pilihannya semakin brutal, tunduk pada seluruh syarat Iran atau menghadapi guncangan yang langsung menghantam jantung negaranya sendiri. Ini bukan sekadar keputusan biasa, ini adalah kesalahan terbesar dari pemimpin mereka sendiri. Satu langkah yang salah justru berakhir petaka yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun. Ini pertaruhan antara bertahan atau runtuhnya kekuatan Amerika. Tidak ada jalan tengah, tidak ada kompromi. Maju berarti harus siap menghadapi konsekuensi kehancuran ekonomi dalam negeri. Jika menyerah, berarti mengikhlaskan posisi Iran yang akan semakin kuat. Dan kini, dunia sedang menunggu satu keputusan. Dan dari keputusan itu, akan mengubah peta kekuatan global untuk selamanya. Dan menariknya lagi, melihat situasi yang semakin kompleks, Spanyol kini bersikap tegas. Mereka melawan agresi Israel yang dinilai semakin brutal, di luar batas, bahkan dipenuhi pelanggaran internasional. Israel dianggap sebagai sumber kekacauan. Namun hingga saat ini mereka tetap tak tersentuh. Spanyol juga menilai Donald Trump telah terseret terlalu jauh dalam membantu ambisi Israel, hingga rakyat Amerika Serikat yang harus menjadi korban dan menanggung akibatnya. Karena itu, Spanyol memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Menanggapi hal itu, respons keras langsung disampaikan oleh Benyamin Netanyahu. Ia mengancam siapapun yang tidak membantu kepentingan Israel akan dianggap musuh dan siap menerima konsekuensi. Di saat yang sama, Prancis di bawah Emmanuel Macron memilih berdiri bersama Spanyol. Prancis menjauh dari Amerika agar tidak terseret dalam ambisi Israel mewujudkan Israel Raya. Bagi Eropa, hanya ada satu cara untuk tidak ikut terlibat, menjauh dari Amerika, bahkan jika perlu memutus hubungan keamanan nasional. Dengan begitu, mereka tidak lagi terikat untuk mendukung kepentingan Israel yang dinilai sudah melampaui batas. Hal ini membuat posisi Amerika dan Israel semakin terjepit. Akibatnya, Amerika kini harus sendirian membela kepentingan Israel. Politik Amerika telah tersandera oleh kepentingan Israel, pengaruh anggaran dari AIPAC yang selama ini berperan dalam pendanaan kampanye dan arah kebijakan Amerika untuk terus mendukung Israel. Ini menjadi titik balik, koalisi Barat yang dulu solid kini retak. Negara-negara Eropa mulai mandiri dan menolak ikut dalam agenda Israel, bahkan karena sikapnya, Israel kini juga menganggap Prancis sebagai lawan. Arah dunia berubah.
Di mata banyak negara barat, Israel tidak lagi sekutu, tetapi mulai dipandang sebagai ancaman yang harus dihadapi. Dan kini, fakta yang selama ini tersembunyi, kini telah terbuka terang benderang. Dunia melihat semuanya dengan jelas. Dan kini, dunia melihat Iran sebagai negara yang menegakkan kebenaran. Dunia kini berdiri bersama Iran, sebab jika Iran tidak didukung, maka kejahatan itu akan terus terulang. Iran saat ini diposisikan sebagai simbol kebenaran melawan kejahatan dunia yang tak terkendali. Hingga saat ini, keputusan final di meja perundingan belum diumumkan. Iran yang tengah membicarakan kesepakatan, di saat yang sama, Israel dengan tegas akan tetap menyerang Iran dan semua negara tetangga yang akan mereka rebut demi terwujudnya proyek Israel Raya. Iran memahami betul ambisi di luar batas Israel tersebut. Untuk menghargai Amerika yang tengah dalam meja perundingan, Iran memilih menahan diri untuk merespons Israel. Iran berdiri di posisi melawan kejahatan. Tidak ada ruang untuk kompromi. Ini adalah penghinaan terbuka. Bukan hanya terhadap Iran, tetapi terhadap seluruh penduduk bumi. Ketika satu pihak melanggar kesepakatan secara terang-terangan dan tidak mendapat konsekuensi, maka sampai kapanpun kesepakatan itu tidak ada lagi artinya. Iran memposisikan diri menjadi pihak yang akan menghukum langsung kejahatan internasional itu. Saking geramnya, bahkan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan kekecewaan yang sangat keras terhadap PBB. Ia menegaskan bahwa lembaga internasional itu terus dan mungkin akan terus membiarkan Israel melakukan kejahatan apapun tanpa tersentuh hukuman. Sementara Iran yang berulang kali diserang, justru selalu diancam sanksi ketika Iran mencoba membela diri. Ini juga adalah bentuk dari kejahatan internasional, standar ganda yang tidak bisa lagi disembunyikan. Dunia pun kini murka pada PBB. Banyak penduduk bumi yang menginginkan agar sebaiknya PBB dibubarkan saja. Sebab disitulah kelompok para penjahat internasional bersembunyi dan dilindungi. Sebagai gantinya, harus ada lembaga yang berdiri independen. Tak hanya murka pada Israel, penduduk bumi juga murka pada PBB. Sudah ada 3 prajurit dari Indonesia melalui investigasi dan penelusuran dan ternyata benar, pelakunya penyerangan pada 3 prajurit Indonesia yang tewas dinyatakan adalah Israel. Namun PBB pun tidak bertindak apa-apa, hanya sebatas ucapan mengutuk dan mengatakan tindakan seperti ini tidak boleh lagi terulang. Hanya sebatas itu, publik Indonesia hingga hari ini masih meminta kejelasan dan menuntut PBB atas kemartiran 3 prajurit Indonesia. Reaksi dunia langsung meledak. Media sosial dipenuhi kemarahan. Tokoh publik, influencer, hingga akademisi dari berbagai negara mulai berbicara terbuka. Mereka tidak lagi diam. Mereka tidak lagi menahan diri. Dukungan terhadap Iran mengalir deras, sementara kecaman terhadap Israel semakin tajam. Seorang pendidik dari Jerman menyampaikan pernyataan yang mengguncangkan. Ia mengatakan bahwa miliaran manusia di dunia sedang berhadapan dengan satu musuh yang sama. Ia mengatakan, 8 miliar dari kita melawan tentara Epstein. Apakah kalian siap? Dan komentar itu pun langsung dibanjiri dukungannya membela Iran. Dunia berharap agar Iran bisa menjadi polisi dunia yang langsung menghukum dengan cara menggempur Israel. Di berbagai negara penjuru dunia, kini mulai terbuka mendukung Iran. Dunia kini melihat Iran adalah polisi dunia yang harus didukung. Sebab jika tidak ada perlawanan keras seperti Iran, maka komplotan itu bisa menargetkan negara manapun yang mereka inginkan. Bahkan ada pula pendidik dari Kanada yang berkomentar, tidak hanya Iran yang sedang mereka jajah. Sebetulnya seluruh manusia saat ini sedang mereka jajah dengan sistem pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan seluruh manipulasi lainnya. Orang-orang merekalah yang menciptakannya. Kesulitan hidup yang kalian rasakan saat ini adalah sistem yang mereka buat yang kini sudah tersebar ke seluruh dunia. Dunia internasional sudah tidak tahan lagi. Penduduk bumi benar-benar gemes dan murka, seolah mereka ingin turun langsung melawan kebiadaban negeri Zionis itu. Dan kini dunia melihat pemandangan yang belum pernah terjadi. Seluruh dunia benar-benar berdiri bersama Iran. Bahkan Iran diposisikan sebagai bangsa Persia, sang pahlawan dunia yang menegakkan kebenaran untuk menciptakan kedamaian dunia. Pernyataan itu langsung mendapat dukungan luas. Banyak yang merasa bahwa konflik ini bukan lagi soal wilayah. Ini sudah menjadi persoalan global tentang kejahatan dan penghinaan pada seluruh penduduk bumi yang langsung dipertontonkan di hadapan dunia.
Dari Kanada, suara serupa juga muncul. Seorang pendidik menyatakan bahwa yang sedang terjadi bukan hanya penjajahan terhadap satu negara. Ini adalah sistem yang menekan banyak pihak di berbagai sektor, mulai dari politik, ekonomi, hingga pendidikan. Pernyataan ini memperkuat pandangan bahwa konflik ini memiliki dampak jauh lebih luas daripada yang terlihat di permukaan. Kemarahan publik tidak terbendung. Di berbagai negara Eropa dan bahkan di Amerika sendiri, gelombang protes bermunculan. Masyarakat menuntut pertanggungjawaban. Mereka mendesak agar pemimpin yang terlibat segera diadili. Ini bukan lagi sekadar kritik. Ini adalah tekanan nyata dari rakyat terhadap pemerintah mereka sendiri. Di dalam lingkaran internasional, situasi juga mulai berubah. Banyak pihak mulai menjaga jarak dari Amerika. Kekhawatiran muncul bahwa kebijakan yang diambil justru membahayakan stabilitas global. Aliansi yang sebelumnya solid mulai menunjukkan retakan. Di sisi lain, Iran justru mendapatkan momentum. Dukungan dari berbagai negara dan masyarakat dunia menjadi dorongan besar. Iran tidak lagi berdiri sendiri. Mereka berhasil menunjukkan bahwa apa yang mereka peringatkan sejak awal kini terbukti. Sejak awal sebenarnya Iran tidak percaya pada gencatan senjata yang ditawarkan. Mereka memahami pola yang berulang. Namun mereka tetap menerima kesepakatan itu. Bukan karena percaya, tetapi Iran ingin membuktikan langsung sifat asli negeri Zionis itu ke seluruh dunia. Dan sekarang bukti-bukti itu sudah sangat jelas. Israel melanggar kesepakatan yang dimediasi Pakistan. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Dengan kondisi ini, Iran menyatakan tidak akan lagi menerima gencatan senjata dalam bentuk apapun. Mereka menilai kesepakatan semacam itu hanya digunakan sebagai alat untuk mengatur ulang serangan. Iran kini bersiap merespon dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Ancaman dari Amerika tidak membuat Iran mundur. Sebaliknya, justru memperkuat posisi Iran. Karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran dilakukan oleh Israel. Ini memberikan legitimasi bagi Iran untuk bertindak. Dukungan dari berbagai pemimpin dunia juga mulai terlihat. Tidak semua disampaikan secara terbuka, tetapi sikap mereka menunjukkan perubahan arah. Banyak yang mengakui bahwa Iran memiliki alasan kuat untuk merespon. Di jalanan kota-kota besar dunia, demonstrasi terus berlangsung. Bukan hanya sekedar protes, tetapi juga aksi nyata. Penggalangan dana dilakukan untuk membantu Iran. Ini adalah fenomena yang jarang terjadi. Dukungan tidak hanya dalam bentuk kata-kata, tetapi juga tindakan. Publik di negara-negara barat mulai menunjukkan kejenuhan. Mereka melihat pola yang sama berulang kali. Mereka melihat tindakan yang sangat berbahaya, dan mereka tidak ingin lagi diam. Semua ini menjadi bahan bakar bagi Iran. Dukungan moral dari berbagai penjuru dunia meningkatkan kepercayaan mereka. Mereka tidak hanya melihat konflik ini sebagai konflik regional, tetapi sebagai bagian dari perjuangan yang lebih besar. Dukungan dunia kini benar-benar mengalir deras kepada Iran. Iran menjadi simbol dari melawan kejahatan di muka bumi. Dunia ingin melihat Iran menghukum keras kejahatan di muka bumi ini. Saat ini, Iran menjadi wakil dari seluruh umat manusia. Jika Iran kalah, maka kejahatan itu akan terus berlangsung dan akan terus mencari target negara berikutnya. Dan jika Iran menang, maka kejahatan bisa diminimalisir agar tidak lagi semena-mena dengan kedaulatan negara lain di seluruh dunia. Dan menariknya, dunia saat ini menganggap ada 4 negara adidaya, yaitu Rusia, China, Amerika, dan Iran. Iran menjadi negara penyeimbang kekuatan dunia. Iran menjadi tembok kokoh yang berdiri pada kebenaran melawan kejahatan, agar kejahatan tidak dengan mudah merajalela di muka bumi. Saat ini Iran sedang mempersiapkan langkah berikutnya. Bukan langkah kecil, bukan respon terbatas, tetapi sebuah serangan yang dirancang untuk memberikan dampak besar. Amerika kembali mengeluarkan ancaman, namun Iran memberikan respon yang tegas. Jika Amerika ikut campur, maka mereka juga akan menjadi target. Ini adalah peringatan yang disampaikan tanpa ragu. Situasi global kini berada di titik yang sangat berbahaya. Ketegangan meningkat, kepercayaan terhadap kesepakatan internasional runtuh, dan dunia sedang menyaksikan bagaimana satu pelanggaran bisa memicu eskalasi besar. Iran sudah mengambil keputusan. Mereka tidak akan kembali ke meja perundingan dengan kondisi seperti ini. Mereka melihat bahwa kesepakatan tidak memiliki nilai lagi. Is in fact a pure dead end.
Mas Hussein, ini kan kita melihat kalau dari apa yang terjadi di Timur Tengah begitu ya, Palestina ini sudah diserang habis-habisan begitu oleh Israel dan masih saja terus diserang. Tapi sekarang Israel ini juga beralih kemudian melancarkan serangan ke Lebanon dan lagi-lagi korbannya itu adalah warga sipil. Nah, Mas Hussein sebagai orang yang pernah merasakan langsung situasi seperti yang ada di sana begitu, tindakan Zionis Israel ini Anda lihatnya seperti apa? Apakah memang ini tujuannya semata untuk perang antara pasukan begitu atau ada hal lain? Karena korbannya lagi-lagi warga sipil. Ya baik, pertama saya tegaskan ini bukannya Israel beralih dari Iran ke Lebanon ya. Memang Israel ini menyerang Lebanon itu sejak lama, bahkan sebelum mereka menyerang Iran, mereka sudah menyerang Lebanon lebih dahulu. Jadi kalau kita melihat gestur yang dilakukan oleh militer Israel terhadap kawasan yang tidak hanya mentarget Lebanon, Gaza, atau Iran, tapi Suriah juga diserang oleh Israel. Kemudian bahkan negara-negara Teluk diserang juga oleh Israel. Kita tahu lah bagaimana Qatar diserang oleh Israel, bahkan juga Irak, Yaman. Nah, jadi pola ini selalu sama, bahwa Israel berusaha untuk mewujudkan ambisinya menguasai Israel Raya. Apalagi beberapa hari yang lalu kita semua melihat beberapa cuplikan yang viral dari seorang menteri Israel, Smotrich, ketika dia mengatakan bahwa mulai hari ini kita mengaktifasi misi atau mode Israel Raya. בכל החזיתות, באמת, סייעתא דשמיא גדולה ועבודה יוצאת מן הכלל של מערכת הביטחון על כל זרועותיה, מפקדים ולוחמים, ויש רגל מדינית מסיימת, יש רגל מדינית מסיימת ביהודה ושומרון שהורגת לחלוטין את רעיון חלוקת הארץ והקמת מדינת טרור בלב ליבה. תהיה רגל מדינית מסיימת בעזה שתרחיב את גבולותינו, תהיה רגל מדינית מסיימת בלבנון שתרחיב את גבולותינו על הליטני לגבולות ברי הגנה, תהיה רגל מדינית מסיימת בסוריה כתר החרמון והחיץ לפחות. כן, יש רגל צבאית, יש רגל מדינית, שניהם רגליים של גבורה, של נחישות, של אמונה, של אהבת הארץ, של עוצמה. זה מה שמכבדים בשכונה שלנו במזרח התיכון, וזה מה שצריך כדי לבצר את ביטחונה, את קיומה ואת עתידה של ארץ ישראל. אז תודה רבה על עוד יישוב, ובבקשה מכולנו לשלב ידיים כדי להיות שותפים ולזכות להקים עוד הרבה מאוד יישובים, שוב, ביהודה ושומרון, אבל לא רק, תהיה הרבה מאוד עבודה לכולם. İsrail Gazze'deki soykırımını şimdi Lübnan'a taşımaktadır. Uluslararası toplumun artık net bir şekilde idrak etmesi gereken hakikat şudur: İsrail yayılmacılığı sona ermedikçe Orta Doğu'da kalıcı barış, istikrar ve güvenliğin inşası mümkün olmayacaktır. İsrail'in bölgede kendi jeopolitik hesaplarını dış müdahaleler yoluyla dayatmasına artık bir dur denmeli. Netanyahu hükümeti bugün hala savaş bahanesiyle Gazze'lileri kıtlık koşullarına mahkum etmekte, Batı Şeria'daki devletli çözümü ortadan kaldırmaya yönelik hukuksuz adımlarına her gün bir yenisini eklemekte, Doğu Kudüs'te ibadet özgürlüğünü sistematik biçimde kısıtlamaktadır. İsrail Gazze'deki soykırımını şimdi Lübnan'a taşımaktadır. Bölgede ateşkesin daha mürekkebi kurumadan, Lübnan'da çocuk veya sivil gözetmeksizin sürdürülen İsrail saldırıları yüzlerce cana mal olmakta, bölgeyi daha da derin bir insani krize sürüklemektedir. You have 6 billion idol worshippers who makes God angry every second of their life. Indian, Chinese, Japanese, Tibet, Nepal, Thailand. So many. India alone is 500 million. China is 2 billion. So many. 2 billion Christians, which are idol worshippers. Between Chinese, Indian, Hindus, Buddhists, and Christian, at least 6.5 billion people are idol worshippers that according to the Torah do not have the right to live. Idol worshipper goy, it's death penalty. Not only Jews, even a goy who bow down to an idol, who believe in JC, deserve death penalty.